Hari ini tema khotbah adalah mengenal kasih Kristus. Kasih Kristus yang betapa luar biasa. Maka mengenal kasih Kristus, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena firman Tuhan mengajar untuk mengasihi Tuhan segenap hati, kekuatan jiwa dan akal budi, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat pembuka baik kita akan melihat ada di layar, yaitu poin yang pertama, berakar dalam kasih Kristus. Kita buka kitab Efesus pasal 3 ayat 17. Ini adalah doa dari Rasul Paulus. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, yuk sama-sama kita baca. Aku berdoa supaya bersama-sama dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lalu sekali lagi di sini Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, inilah doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Yang pertama dalam doanya, ya, dalam ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, supaya apa? Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, poin pertama saudara terkasih dalam Kristus, supaya apa? Kita ini berakar dalam Kristus. Kalau kita berakar dalam firman Tuhan, maka masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, inilah doa Rasul Paulus, ya. Next kita lihat yang pertama, agar kita umat Tuhan yang kudus, dikatakan secara pertama, ya. Coba kita melihat sebelumnya ayat ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Firman Tuhan berkata, engkaulah umat yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Amin. Umat yang kudus. Kita semuanya dikuduskan oleh darah Yesus, saudara. Kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Supaya kita ini adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Pertama dikatakan, firman Tuhan berkata dalam doa Rasul Paulus ini, next slide pertama, agar kita umat yang kudus, yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, boleh memahami betapa luasnya kasih Kristus bagi kita. Immeasurable love of Christ. Betapa luasnya, tak terukur kasih Kristus bagi kita. Maka itu dikatakan betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, dan panjangnya kasih Kristus bagi kita. Tujuannya apa, saudara? Agar iman kita mantap dalam juru selamat. Supaya kita ini tidak mudah digoncang dalam situasi badai apapun, berakar dalam firman Tuhan. Maka itu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Kita lihat firman Tuhan itu, Pak Jimmy akan bacakan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, kata Tuhan apa? Kalau kita berakar dalam firman Tuhan, firman Tuhan berkata demikian, ya. Pak Jimmy bacakan Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, firman-Nya ada dalam kita, kita berakar dalam firman Tuhan, apa saja yang kita minta dengan penuh kepercayaan, engkau akan menerimanya. Katakan amin. Inilah janji firman Tuhan, bahwa supaya kita ini berakar dalam firman, saudara. Ya, kembali ke slide tadi dikatakan supaya kita jemaat Tuhan ini mantap mengenal betapa dalamnya kasih Kristus, lebarnya dan panjangnya, betapa luasnya kasih Kristus ini, yang betapa luar biasa, ya. Supaya ketujuannya iman kita ini berakar, ya, makin mantap dalam Kristus. Yang ketiga, supaya kita mengenal kasih Kristus yang rela berkorban bagi kita. Kasih Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dia menebus dosa kita.
Dia menggantikan hukuman kita di atas kayu salib, substitusi, saudara. Maka itu kita boleh bersyukur seperti pujian tadi. Karena Tuhan mati bagi dosa-dosa kita, Dia menggantikan hukuman kita. Supaya apa, saudara? Supaya yang pertama itu Dia mengalahkan kuasa dosa yang mengikat manusia. Ada kuasa dosa yang mengikat, rantai dosa yang mengikat. Saudara, tidak ada orang bisa bebas dari ikatan kuasa dosa itu begitu kuat. Tetapi Alkitab kita mengatakan demikian dalam Kolose 2 ayat 14, ya. Kasih Kristus yang betapa luar biasa ini, saudara terkasih dalam Kristus. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 14, waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Dia menghapuskan, katakan bersama saya, menghapuskan segala hutang dosa yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa manusia dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan, dihapuskannya dengan memakukan semuanya di atas kayu salib. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Semua hutang dosa yang kita warisi dari nenek moyang, semua dosa-dosa yang kita lakukan dari masa lampau, baik dosa pikiran, dosa dalam hati kita, dosa dalam perkataan kita, semua yang ditulis itu dosa tinta-tinta merah yang mendakwa kita, yaitu iblis. Semuanya sudah lunas, dibayar, dipakukan di atas kayu salib. Katakan amin. Dia mengalahkan kuasa dosa itu, maka itu kita boleh bersyukur, memahami betapa besarnya kasih Kristus, mengingat bahwa waktu Dia mati di atas kayu salib, semua bukan cuma kuasa dosa, kutuk dosa pun dipatahkan. Katakan amin. The curse of sin, kuasa dosa mengikat. Yang berikutnya adalah kutuk dosa, ya. Next slide. Dia mematahkan kutuk dosa dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Apa demikian bunyi firman Tuhan? Baik, Ibu Tati bacakan di situ. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya, ya. Saudara terkasih dalam Kristus, Galatia 3 ayat 13. Ketika manusia berbuat dosa, apa yang terjadi, saudara? Kutuk masuk dalam kehidupan manusia. Waktu manusia pertama membuat dosa, melanggar firman Allah, maka yang keluar dari mulut Allah itu terkutuklah. Nah, terkutuklah engkau karena engkau mendengar pernyataan atau perkataan si ular itu, ya. Terkutuklah tanah karena engkau mendengarkan istrimu dan melanggar firman Allah. Terkutuklah, itulah kutuk keluar, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya hidup manusia itu berada di dalam kutuk. Makanya Musa berkata demikian kepada bangsa Israel. Kepadamu aku perhadapkan berkat dan kutuk. Waktu kita taat kepada firman Tuhan, kita otomatis diberkati. Katakan amin. Waktu kita melanggar, maka ada kutukan itu. Maka itu ada firman Tuhan 10 perintah Allah. Jangan menyembah berhala, mencuri, membunuh, berzina, harus menghormati orang tua, kuduskanlah hari Sabat, jangan mengingini milik orang lain, ya, jangan berdusta. Setiap dosa yang dilakukan ternyata itu ada kutukannya, saudara. Nah, inilah saudara terkasih dalam Kristus, ya. Betapa besarnya kasih Kristus. Dia bukan cuma mematahkan kuasa dosa, tetapi Dia mematahkan kutuk itu dengan jalan mati di atas kayu salib. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari seluruh kutuk hukum Taurat. Katakan amin. Maka itu dikatakan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menjadi kutuk di atas kayu salib. Supaya apa, saudara terkasih dalam Kristus? Ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Supaya apa, saudara? Hidupmu dan hidup saya, hidup kita umat Tuhan bukan di bawah kutuk lagi, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita, katakan amin.
Oh, katakan bersama saya, aku diberkati Tuhan. Katakan di sampingmu, kamu diberkati Tuhan. Yes. Kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat secara jasmani, dan berkat secara rohani. Katakan amin. Berkat itu turun atas kita. Kita bukan di bawah kutukan lagi. Berkat untuk beranak cucu, bermultiplikasi, berkat kesehatan diberikan, ya, diselamatkan, yaitu juga berkat kesejahteraan. Nah, inilah saudara terkasih dalam Kristus, supaya kita boleh menerima berkat perlindungan, kelimpahan, umur panjang menjadi bagian saudara. Katakan amin. Berkat beranak cucu. Nah, bahkan dikatakan seperti berkat Abraham, bisa mengembang ke kiri dan ke kanan menjadi besar. Katakan amin. Itulah berkat Abraham, artinya berkat secara jasmani. Dan secara rohani berkatnya apa? Tadi dalam Galatia pasal 3 ayat 14 bunyinya demikian, ya. Ini secara jasmani, lalu secara rohani, sehingga oleh iman kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Katakan amin. Berkat secara rohani kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus adalah meterai Allah sampai dengan hari penyelamatan itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ya, yang terakhir dalam ayat yang tadi dikatakan, supaya kita boleh, poin yang terakhir itu dalam satu ayat tadi, supaya kita dipenuhi kemuliaan Allah, ya. Artinya apa? Supaya kita dipenuhi kemuliaan Allah, supaya kita boleh memiliki karakter Kristus itu. Karakter Kristus yaitu supaya kita boleh memiliki kasih untuk hidup saling mengasihi, melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, saudara, kita hari ini akan belajar mengenai kasih Kristus yang begitu dalam, dikatakan lebar dan panjangnya, dalamnya kasih Kristus itu. Next slide, kita bisa melihat kasih Kristus itu, bagaimana Yesus mengasihi setiap manusia. Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Katakan amin. He seek for the lost, and he find the lost, and save the lost. Demikian Yesus mencari, katakan bersama saya, mencari. Kedua, menyelamatkan yang terhilang. Ada begitu banyak orang yang terhilang, saudara. Kadang-kala kita bisa melihat di depan mata kita ada orang-orang yang terhilang. Ya, Yesus khusus bahkan mencari, menyelamatkan yang terhilang, ya. Maka itu sama-sama kita baca dalam Injil Lukas 19 ayat 10. Satu ayat ini Alkitab mencatat demikian, sebab Anak Manusia, dia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang ini, saudara, yang tersesat ini dicari, yang diselamatkan. Siapakah orang-orang yang tersesat dan terhilang? Tentu mereka yang tidak mengenal Allah, atau mereka yang tidak mengenal firman Allah. Itu adalah orang-orang yang sudah pasti tersesat dan terhilang. Ada amin? Simple kok, saudara. Siapa orang yang tersesat, yang terhilang? Saudara, kalau saudara mengenal firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Katakan amin. Tapi ada begitu banyak juga yang di luar sana belum kenal Tuhan, belum kenal firman Allah. Maka inilah golongan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bagaimana mau diselamatkan kalau dia belum mendengar Injil, belum mengenal firman Tuhan? Itu saja yang paling simpel. Siapa saja orang-orang yang tersesat dan terhilang? Yang kedua, mereka yang belum mendengar Injil. Makanya kata perintah Tuhan Yesus, beritakan Injil kepada segala bangsa. Amin. Beritakanlah Injil. Mereka yang belum mendengar Injil. Kedua, ada mereka mendengar. Orang yang tersesat terhilang adalah orang yang menolak Injil itu. Ada amin. Mereka sudah mendengar, tapi mereka menolak. They reject the gospel of Jesus Christ. Nah, ini saudara, ya, inilah gambaran orang-orang yang tersesat dan terhilang. Kenapa orang bisa tersesat dan terhilang? Karena Injil mencatat bahwa semua orang adalah orang berdosa. Ya, maka itu orang berdosa perlu namanya juru selamat. Saudara, katakan amin. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu percaya kepada pemberitaan Injil, gitu. Katakan amin. Maka itu semua orang berdosa. Semua orang perlu juru selamat. Semua orang perlu Tuhan Yesus. Katakan amin.
Maka itu saudara, kalau orang menolak Injil, ya itu gambaran orang yang tersesat, orang yang terhilang, atau dia belum pernah mendengar mengenai Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan, sampaikan berita ini kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ada amin. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, ya. Kenapa semua orang berdosa? Upah dosa ialah maut, kematian kekal, hukuman kekal. Puji Tuhan, kita dikatakan tadi orang sudah dibenarkan. Yang percaya kepada Kristus boleh menerima penebusan, dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Nah, inilah saudara, Yesus mencari, menyelamatkan orang-orang yang terhilang, saudara terkasih dalam Kristus. Tanpa Kristus semua manusia, inilah kebenaran, binasa dan sedang menuju api neraka, saudara. Betapa saudara hati Tuhan menangis buat orang-orang yang terhilang, ya. Alam roh, betapa orang terhilang itu ketika dia mati, maka gerbang neraka terbuka dan mereka masuk tempat yang mengerikan itu. Makanya betapa pentingnya ayat ini kalau kita baca. Yesus datang mencari, menyelamatkan yang hilang. Saya pun dulu hilang tanpa Yesus, tapi melalui Injil saya diselamatkan. Ada amin, saudara. Saudara pun tanpa Yesus adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebelumnya, pasti terhilang. Maka itu kita boleh bersyukur hari ini kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus, ya. Nah, coba kita baca firman Tuhan next slide dalam Lukas pasal 15, sukacita jiwa yang diselamatkan. Kita baca bergantian dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 4 sampai dengan 7. Saya mulai ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5, mari saudara. Dan kalau ia telah menemukannya, ia letakkannya di atas sabunnya dengan gembira. Amin. Ayat 6. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Yuk ayat 7 sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Aku kepadamu demikian sukacita di surga. Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Betapa berharganya seorang jiwa yang diselamatkan, katakan amin. Alkitab mencatat surga bersorak-sorai, malaikat-malaikat surga bersorak-sorai, bersukacita. Ayat 7 demikian. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, artinya apa? 99 orang benar merasa dirinya sudah benar, nggak perlu bertobat. Kata Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Katakan amin. Pertobatan itu harus dijaga sampai akhir Yesus datang, sampai akhir hidup kita. Karena kalau Kristen yang suam-suam, kata Tuhan, tidak dingin, tidak panas, aku akan muntahkan, kata firman Tuhan. Ya, maka itu saudara terkasih dalam Kristus, Yesus berkata demikian, yang terdahulu akan menjadi terdepan, yang terdepan akan menjadi terbelakang. Hari-hari ini kita bisa melihat kalau terjadi revival yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja di gereja-gereja di Afrika, saudara. Afrika terjadi revival kebangunan rohani, sehingga bangsa-bangsa saat ini sedang datang ke Afrika melihat bahwa kuasa Allah sedang bekerja di tempat itu. Roh Kudus sedang bekerja dengan sangat dahsyat. Afrika itu apa? Sudah dahulu Afrika itu tempatnya yang nggak usah jauh-jauh, 30 tahun lalu saja, penuh dengan voodoo, penuh dengan kuasa kegelapan, penuh dengan kutukan, penuh dengan kekeringan. Tetapi sejak Injil ada di Afrika, sejak saat ini mereka dilawat betapa luar biasa. Ada kelimpahan di situ, saudara. Ada berkat, ada kemakmuran, dan saudara bisa melihat, wah luar biasa, jutaan orang dilawat Tuhan.
Mereka bukan beribadah seperti 2 jam dikejar tayang atau gereja 1 jam. Tidak, 8 jam ibadah. Itu adalah orang-orang yang betul-betul haus dan lapar akan Tuhan, saudara. Satu gereja itu bisa 5.000, bisa jutaan seat. Wah, itu hebat. KKR itu wah penuh. Afrika sudah amat sangat luar biasa. Bukan cuma Afrika, kita bisa melihat sekarang Pakistan, India itu sedang dilawat, bahkan Arab ya, itu sedang dilawat, saudara, sangat luar biasa oleh Tuhan, bahkan China. Tapi terjadi kemunduran di gereja-gereja di Eropa, saudara. Mereka yang gereja-gereja terjadi berubah jadi klub dan bar. Nah, saudara, terjadi kemunduran bahkan juga di Amerika, suam-suam, saudara. Maka itu hati-hati, saudara. Yang terdepan akan menjadi terbelakang, yang terbelakang akan menjadi terdepan. Orang-orang yang dahulu melayani Tuhan akan mundur ke belakang, tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan akan justru berdiri dan melayani Tuhan. Ada amin. Firman Tuhan itu dahsyat, saudara. Jangan sampai saudara mati rohani. Ada amin. Jangan sampai saudara kering rohani, karena iblis bekerja menampi di akhir zaman. Kita bisa melihat kuasa yang luar biasa bekerja di Afrika. Nubuatan ya, kelepasan, kesembuhan, orang-orang mati dibangkitkan. Padahal dahulu kita bisa melihat ya, Inggris itu luar biasa kebangkitan rohani. Revival terjadi, saudara, di United Kingdom ya. Saya mengingat ada satu orang yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu bukan siapa-siapa, dia tidak bisa baca tulis. Saudara, kalau Tuhan mau pakai siapapun bisa dipakai Tuhan. Ada amin. Dia tidak bisa baca tulis. Dia tukang ledeng, saudara. Tukang ledeng, betul-betulin ledeng. Nah, itu kerjaannya. Suatu ketika, ya, istrinya bisa yang maksudnya bisa baca tulis. Ini orang illiterate kalau tidak ngerti baca tulis. Tapi dia mulai, istrinya ajarin dia baca tulis. Dia di usia tua dia mulai les belajar baca tulis, saudara. Akhirnya satu buku yang dikasih oleh istrinya itu, saudara, adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini, saudara, dia baca setiap hari, dia baca dan tekuni, saudara. Tiba-tiba dia mulai menginjil, dia mulai memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dahsyat dipakai Tuhan, saudara. Sehingga pelayanannya adalah pelayanan pelepasan, orang-orang disembuhkan, tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan. Dan saudara, dalam pelayanannya 14 orang mati itu dihidupkan oleh dia. 14 orang mati. Saudara, terjadi revival di England pada saat itu. Karena Tuhan bisa pakai orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Wow. Ya, termasuk rasul-rasul, saudara, mereka juga bukan orang-orang yang lulusan dari kuliah katakanlah teologi. Pada saat itu kan ada bait Allah, ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Saduki. Ternyata Tuhan pilih orang-orang biasa, hanya nelayan, dipakai orang menjadi orang luar biasa yang menggoncang dunia. Bukan cuma Israel, menggoncang dunia. Tulisannya sampai sekarang dapat membuat jutaan bahkan miliaran orang bertobat, beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. Kalau engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat dan meninggikan engkau. Katakan amin. Humble yourself in the Lord Most High. Waktu engkau merendahkan diri, Tuhan pasti angkatmu. Katakan amin. Tukang ledeng dipakai Tuhan. 14 orang yang mati dihidupkan. Bahkan istrinya mati itu dihidupkan kembali. Dia doa bangkit. Sampai istri bilang, saya sudah di surga, ngapain dibangunin? Oh iya, hanya cek konfirmasi saja. Oke, puji Tuhan, izinkan mati lagi, saudara. Ya, berapa hari Tuhan kasih, 7 hari mungkin istrinya hidup, dibangkitkan, saudara. Itulah orang-orang yang penuh iman, man of faith on that day. Nah, saudara, hari-hari ini jangan sampai, makanya dikatakan firman Tuhan jelas sekali, ya. Demikian ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, pergi mencari yang sesat sampai menemukannya? Katakan amin. Saudara, jika engkau ada yang terhilang di tempat ini, engkau hari ini datang beribadah, Tuhan mengasihimu. Katakan amin. Tuhan berkata dia pergi mencari.
yang sesat dan menemukannya hanya 1 ekor saja, saudara. Ya, bahkan bukan ditemukan saja, tapi dikatakan dia gendong di atas bahunya. Yesus menggendong di atas bahunya dengan gembira dibawa pulang, ya. Lalu bersuka cita, domba yang hilang ditemukan. Bersama rekan, bersama tetangga, bersama keluarga dirayakan domba yang terhilang ini, ya. Saudara, artinya apa? Kita ini harus iba melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin ada begitu banyak jiwa di depan kita yang belum mengenal Tuhan, lalu kita cuek-cuek saja. Keluarga kita mungkin belum mengenal Tuhan, mungkin rekan kita masih belum mengenal Tuhan. Itu adalah tugas saudara untuk memberitakan Injil kepada orang itu. Itu adalah tugas saudara untuk katakanlah bersaksi mengenai Yesus kepada mereka, ya. Nah, karena banyak orang yang katakanlah tipu daya iblis melalui sihir, melalui penyembahan berhala, melalui keduniawian, melalui mamon, melalui hawa nafsu kedagingan. Itulah katalis-katalis yang digunakan sehingga mereka menjadi orang-orang yang terhilang. Kita akan melihat saudara, Yesus pergi ke satu tempat, di mana satu tempat itu tidak dia melakukan revival KKR yang besar, tapi di satu tempat itu dia pergi khusus menemui satu orang, mencari dan menyelamatkan satu orang ini, dan itu lebih berharga dibanding dia urusin KKR yang besar. Kita lihat firman Tuhan, next kita akan baca betapa dia yang mencari orang yang terhilang. Kita akan baca Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15 bergantian. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2, mari sama-sama baca. 3, 2, 1. Baru saja ia turun dari perahu, datanglah seorang yang melakukan jahat dari kuburan menemui dia. Ayat 3, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 4. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, rantainya ditusukkannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun kuat untuk membinakannya. Ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. Ayat 6. Ketika ia melihat dari jauh, larilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Next slide. Ayat 8, mari. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ayat 11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 12. Lalu roh-roh itu minta kepadanya, katanya, kalau kamu tetap dalam babi itu, janganlah kami memasukinya. Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Next slide, satu ayat lagi. Next slide lagi. Ya, ayat 15 kita baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka sebelumnya kita akan lihat firman ini, kita pelajari saudara ayat demi ayat. Yesus datang ke satu tempat, saudara. Sebelumnya Yesus datang, dikatakan sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa atau Gadara. Ya, biasanya Yesus dimanapun Yesus orang berkerumun, di Galilea, di Yerusalem, selalu orang banyak berkerumun, ribuan orang, mungkin ratusan orang untuk didoakan, ya. Nah, untuk mengalami lawatan Tuhan, ya. Tapi disinilah saudara kita bisa melihat Yesus khusus bersama murid-murid menyeberang danau di Gerasa, bukan untuk menemui 100 orang, bukan untuk melawat satu desa, tapi hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang terhilang ini. Berjumpa di pekuburan,
orang yang sedang tersiksa, ya. Sampailah di seberang danau di daerah orang Gerasa atau Gadara. Nah, apa yang terjadi? Ini untuk berjumpa dengan satu orang. Baru saja Yesus turun dari perahu, pelayanan dimulai, start, saudara. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari mana dikatakan? Pekuburan. Ya, graveyard, menemui dia. Tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat kuburan. Itulah, katakanlah, di mana terdapat orang ini sedang terhilang. Tempat yang sunyi, tidak ada orang mau diam di kuburan, saudara. Ini orang karena katakanlah betul-betul sedang kerasukan roh jahat, ya. Kenapa kerasukan roh jahat? Kita bisa melihat, saudara, kondisi orang ini yang tidak diurus, ya. Orang tak terurus, dikatakan dibelenggu dan dirantai. Orang itu diam di sana. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Tidak ada yang peduli. Ini orang sudah diikat dengan rantai, ya. Sekalipun dibelenggu dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tapi rantainya diputuskan dan dibelenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Tidak ada yang peduli, sudah dianggap ini orang sangat berbahaya. Dirantai, diikat demikian, saudara. Kalau iblis sudah mengikat manusia, itu secara roh diikat, saudara. Bahkan bukan cuma secara roh, bahkan ini sudah diikat secara fisik juga, dibelenggu karena membahayakan. Dia berarti rantai saja bisa kuat diputuskan ikatan itu. Dia juga katakan bisa membahayakan, memukuli orang-orang setempat. Makanya tidak ada yang mau berjumpa dengan dia, tidak ada yang mau peduli dengan dia. Tetapi sudah terkasih dalam Kristus, jika tidak ada yang peduli dengan engkau, ada satu pribadi yang peduli. Dia namanya Yesus Kristus. Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Khusus jauh dia datang ke pekuburan ini, saudara. Turun danau hanya untuk mencari orang yang gak dipedulikan orang lain. Orang yang sudah hilang, orang yang sudah gak tahu apa-apa, saudara. Yang gak ada yang peduli, tapi Yesus peduli, katakan amin. Dia mencari jiwa ini. Ini jiwa sudah tidak ada nilainya bagi orang lain yang sudah dianggap lah, ya kan, mungkin zaman sekarang katakan ODGJ. ODGJ ini ya sudah berbahaya. Ya mau ngapain sudah dibelenggu, dirantai, nggak ada yang peduli. Sudah terkasih dalam Kristus, ya. Ayat 5 dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak melonglong, memukuli dirinya dengan batu. Ini namanya spirit of loneliness. Orang kalau mengalami loneliness, tidak ada yang peduli, ya kan? Di kos-kosan sendiri itu bisa konslet sendiri, di mana-mana sendiri. Akhirnya kadang orang bisa bunuh diri. Bisa, kalau spirit of loneliness kita tolak itu dalam nama Yesus, katakan amin. Akhirnya dia merasa sendiri, tidak ada siapa yang temani. Akhirnya dia bisa, pikirannya mulai kacau. Seperti orang ini, saudara, ya, berteriak-teriak, memukuli diri sendiri dengan batu. Itu namanya self-harm, saudara. Spirit seperti ini yang masuk, dia melukai diri sendiri, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Itulah pekerjaan setan, saudara terkasih dalam Kristus. Ini adalah jiwa yang terhilang. Dia dirantai, bisa lihat dia tidak mandi, dia kotor, dia bau, ya kan? Tidak makan berhari-hari, sudah tidak ada yang peduli. Mungkin penuh dengan virus, kukunya panjang, ya kan? Tidak ada yang peduli, ini orang sudah hilang, lost soul, saudara terkasih dalam Kristus. Tapi Yesus peduli, katakan amin. Jauh-jauh dia datang, dia peduli ada orang di pekuburan ini. Saudara, artinya apa? Kalau orang ini saja terhilang, tidak ada yang peduli, ternyata Yesus peduli. Apalagi saudara yang percaya sama Tuhan. Jangan kau takut, Yesus masih peduli dengan engkau. Yesus masih menjaga engkau. Yesus masih mengasihi engkau. Yesus akan tetap menolong engkau, sebagaimana Yesus menolong orang ini, katakan amin. Iya saudara, ini orang tidak kenal Tuhan Yesus, tapi Yesus datang, mau peduli. Saudara perhatikan, ya luar biasa, ya. Tidak ada yang bisa menjinakkannya. Tapi di sini ketika orang yang Yesus turun, datanglah oleh kerasukan roh jahat pekuburan menemui Yesus. Ini orang bahaya loh, saudara, perhatikan, ya. Tapi perhatikan, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika ia melihat Yesus dari jauh, apa responnya? Berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembah dia, katakan amin. Ini kenapa bisa menyembah? Ini orang full of evil spirit, penuh dengan roh jahat. Sesungguhnya yang menyembah itu bukan orang ini rohnya sudah diikat, jiwanya sudah diikat, sudah dikendalikan setan iblis.
dia sudah gak sadar. Tapi di sini kita bisa melihat setan tunduk di bawah kaki Yesus, katakan amin. Tunduk menyembah, ya. Roh jahat ini dikatakan betapa mengenal Yesus, ya. Lalu dikatakan ketika ia melihat Yesus, roh jahat melihat Yesus. Dan dikatakan jelas sekali kan dia kerasukan roh jahat. Ketika ia melihat Yesus, berlarilah ia dalam kondisi kerasukan menyembah Yesus. Takut dia, ya, roh jahat ini mengenal Yesus, menyembah. Berarti jelas roh jahat mengenal orang kudus, mengenal hamba Tuhan. Ya, maka itu dia katakanlah menyembah. Makanya kalau ada pelepasan atau baru dekat saja orang bisa rebah. Karena di hadirat Roh Kudus setan tidak berkuasa, katakan amin. Ya tahu, makanya bisa kadang-kadang bisa dia sampai menyembah begitu. Kenapa? Karena saudara ada Yesus di dalam saudara. Maka roh jahat itu tidak berani, dia akan menyembah. Itu seperti itu. Karena ada pribadi Kristus yang mendiami kita, ya. Roh jahat tahu dengan siapa dia berhadapan, bahwa Yesus penyembah surga, penguasa surga dan bumi. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Siapakah Yesus? Anak Allah yang maha tinggi. Ada amin. The Son of the Most High God. Barang siapa percaya kepadanya, diangkatnya menjadi anak-anak Allah, katakan amin. Kita menjadi anak Allah, diberi kuasa yang sama untuk menguasai setan, mengikat setan-setan, mengalahkan setan, tunduk di bawah kaki anak-anak Tuhan. Betapa luar biasa. Son of the living God, demi Allah jangan siksa aku. Kalau Yesus berkata demikian, orang yang percaya padaku akan melakukan hal-hal seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu, katakan amin. Anda diberi kuasa menyiksa setan-setan, katakan amin. Asal Anda percaya. Asal Anda percaya, maka itu kuasa diberikan sudah sama Tuhan. Kita tinggal menerimanya, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, ini luar biasa, ya. Kita bisa melihat orang yang terhilang, ya. Terhilang karena apa, saudara? Kalau zaman sekarang orang katakanlah kedokteran itu kan, penyakit ini yang disebut ini biasanya, next slide. Penyakit ini biasanya diderita ini biasanya kalau gejala awal secara kedokteran itu disebut dengan bipolar. Zaman sekarang ini awal sudah bipolar, ya. Bipolar ini sebetulnya mulai dari penyakit kejiwaan yang belum akut, ya. Biasanya sering sedih, gejala-gejala ada roh jahatnya, sering putus asa, depresi, melukai diri sendiri, harus pelepasan, katakan amin. Ini saudara sebetulnya makanya Yesus mengusir setan itu. Tapi kalau secara bipolar dikasih obat-obat penenang, tidak akan ada solusi, terus akan naik levelnya, ya. Bisa lihat ini gejala-gejala, simptomsnya sering sedih, putus asa, ya, depresi, melukai diri sendiri, cepat tersinggung kalau diomongin, cepat marah, meledak-ledak. Nah, inilah saudara gejala-gejala yang disebut dengan penyakit bipolar, ya. Lalu penyakit ini bisa kalau akut namanya skizofrenia, ya. Kalau ke kedokteran dikatakan gangguan jiwa berat atau mental disorder, sehingga biasanya halu, ya, mengalami halusinasi, delusi, amnesia, hilang ingatan, atau paranoia, ya, ketakutan yang sangat, ya, bicaranya ngawur, mulutnya ngelantur. Ini sudah gejalanya jelas, katakanlah sudah ODGJ atau skizofrenia, ya. Ini yang terjadi, ya. Ayat-ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Yesus menghandle orang ini, ya. Ayat 8 di situ dikatakan apa? Kita bisa melihat cara Yesus menyembuhkan orang yang katakanlah kerasukan roh jahat dan berpenyakit jiwa ini. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya bagaimana Yesus menyembuhkan, langsung dia berhadapan dengan roh jahat. Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini, katakan amin. Yes. Jesus know that he is dealing with evil spirit. Yesus tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan roh jahat. Hai kau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, ya, dia nggak langsung, ini bukan butuh obat-obatan, dia bukan butuh suntik penenang, tetapi ini adalah berhubungan dengan roh jahat. Hai kau roh jahat, keluarlah dari orang ini, ya. Nah, itulah langsung, karena kerasukan roh jahat, orang kalau kerasukan bisa dilihat dari gelagatnya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, ya, tentu
Orang sedang berkomunikasi dengan roh jahat. Makanya kalau ada orang tanya, kenapa setan diajak ngomong? Yesusnya ngomong sama setan. Dengarkan di sini cara pelepasan. Siapa namamu? Apakah Yesus nggak tahu namanya? Saya mau tanya. Pasti tak tahu. Dia Tuhan. Siapa namamu? Supaya boleh dicatat di Injil bahwa yang pertama kita boleh belajar, setiap roh jahat mempunyai identitas. Ada amin. Setiap roh jahat punya identitas, punya nama. Maka ditanya, siapakah namamu? Ya, sampai orang ini menjadi gila seperti ini. Penyakit kejiwaan, rantai diikat tapi rantai pun diputuskan. Nah, siapa namamu? Dijawablah, namaku adalah, apa dikatakan? Legion. Karena apa? We are many. My name is Legion. We are many. Ya, satu legion itu saudara. Ya, next slide. Iblis mempunyai identitas, iblis mempunyai nama, iblis mempunyai jabatan, iblis mempunyai pangkat, ada hierarkinya seperti piramid. Di atas paling tinggi namanya Lucifer. Ya, iblis ini mempunyai jabatan, pangkat, ada hierarki. Siapa namamu? Kami legion, kami banyak. Ya, satu legion saudara itu bisa kurang lebih adalah 5.000 minimal tentara. Secara Romawi disebut dengan legion. Sampai 6.000 tentara itu legion. Ya, berarti orang ini minimal ada 6.000 roh jahat. Kalau satu legion, saudara, 6.000 roh jahat. Makanya dia sampai menjadi gila seperti itu. Kami banyak, kami tentara iblis, kami banyak, saudara terkasih dalam Kristus. Makanya dulu waktu saya pelepasan pertama namanya Ibu Desi, saudara. Ibu Desi ini sudah 20 tahun terikat setan. Orang yang terikat itu akan sangat bersyukur. 20 tahun dia cari pendeta pelepasan, bekas sana kemari, sudah lepas. Itu kesaksian dia. Sampai suatu waktu setelah pelepasan, saya sampai sering diundang ke rumah dia. Dia sudah bersaksi 3 kali di sini dan juga katakanlah ya. Nah, dia bilang, Pak Daniel, sampai saya pernah satu ketika 3 hamba Tuhan doa di rumah saya. Saya lihat Yesus sudah muncul. Tuhan bilang berkata demikian, ini orang-orang munafik. Hari ini pun kamu gak akan lepas. Lu bingung gak? 3 hamba Tuhan ini orang-orang munafik, walaupun dalam nama Yesus. Hari ini pun kamu gak lepas. Tiba saatnya waktu saya mulai awal pelayanan, kurang lebih saudara itu adalah sekitar 15 tahun yang lalu. Saya pelayanan sudah 15 tahun, 16 tahun ya. Nah, mulai awal pelayanan saudara, Tuhan kasih saya ayat ini, legion, di mana hari Kamis Tuhan kasih saya ayat legion. Saya sudah mimpi malamnya, ada orang ibu pelepasan depan mimbar. Ayatnya legion, diusirlah ke babi-babi, ya kan? Nah, ibu ini berdoa puasa Tuhan ingin lepas. Dia bernanah kepalanya, kakinya, tangannya, korengan semua. Itu penyakit kulit yang tidak tersembuhkan 20 tahun saudara, nggak main-main saudara. Kalau dia ke makan sudah ada yang bayarin makanan. Ke showroom mobil ada yang suruh ambil mobilnya, ada yang mau bayarin. Itu setan bisa seperti itu saudara, bayangkan. Ya, tapi dia terikat. Kalau sedang kumat itu dia manifestasi bisa makan nasi dan air got. Bayangkan, itu nggak ada yang bisa handle dia saudara. Tiba saatnya dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin dilepaskan, memohon. Ya, saya orangnya nggak bisa doa, orang yang gila ini yang digirasa. Tapi Yesus datang mencari dan menyelamatkan terhilang, katakan amin. Ini ibu doa, saudara. Tiba-tiba ibu ini ngomong, muncul wajah saya, bisa muncul nama saya, pakai api, Daniel Vicky Pritnani, muncul, cari hamba Tuhan ini, kamu akan ketemu dia. Loh, bayangkan saudara. Kalau bukan Yesus yang suruh, kalau bukan Yesus yang pilih saya, ngapain saya layani Tuhan? Saya dipilih Tuhan yang langsung, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dia cari pertama itu cerita dia. Cari Daniel Vicky Pritnani, muka saya muncul kok orang India. Dia pergi ke pasar baru, saudara. Toko-toko pasar baru cari orang India, ya kan? Ternyata tidak ada di situ, ya kan? Pulang sedih. Kata Tuhan, hambaku ini tidak di pasar baru, tapi ada di rumahku. Nah, saudara, iya. Akhirnya dia lihat di buletin, wah ada khotbah. Ini benar nih orang yang namanya Daniel Vicky Pritnani. Waktu itu saya di khotbah di Penning, saudara, kurang lebih 200 jiwa, ya kan? Nah, akhirnya, saya mulai doa awal-awal, saudara.
Selesai, bapaknya dulu datang. Bapaknya datang, ini orang Ambon ya, memang pelepasan. Bapaknya bilang begini, Pak, istri saya banyak setan yang isinya legion, sudah lama tapi nggak lepas-lepas. Oh, gimana? Panggil. Ibu itu duduk ketakutan gitu. Setan tahu dia ketakutan. Panggil, paksa dia datang ke depan. Saya kaget saudara, kakinya kok penuh dengan apa itu? Seperti busuk. Kepalanya itu ada nanang. Saya nggak berani pegang aja juga. Saya pikir, wah ini parah ini ya. Ini penyakit seperti ini ya Pak. Ini sudah kemana-mana, dokter nggak bisa sembuhkan. Ini setan ini roh legion Pak, banyak banget. Oh, iya. Saya coba sudah pada saat itu. Walaupun pelepasan itu pada saat itu masih belajar saudara. Kalau sudah Tuhan pilih, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang lepaskan. Ada amin. Baru cipratin pakai minyak urapan, udah, wah dia jatuh kelojotan. Ya. Panas. Siapa namamu? Saya tanya, kami banyak. Oh iya, ini banyak nih. Seperti saya baca kemarin firman legion. Ya. Pergi ke jurang maut. Jangan. Ya, pergi sekarang. Keluar sudah. Itu kesaksian ibu itu naga putih keluar. Ngamuk katanya. Sampai katakanlah kursi-kursi itu pada jatuh-jatuh. Dia minggu depan datang saudara. Ibu Desi ini. Dari kepala sampai kaki bersih putih tanpa cacat, sudah sembuh bahkan dipenuhi Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Bahkan suaminya sampai tadinya nganggur, tidak punya pekerjaan, jadi manajer di Surabaya. Anak-anaknya dapat pekerjaan. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, satu keluarga disembuhkan, satu keluarga dipulihkan. Kalau Tuhan selamatkan, satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Katakan amin. Saudara, itulah Tuhan kita Yesus, katakan amin. Dia mencari yang terhilang ya. Iblis punya identitas, punya nama, punya jabatan, punya pangkat. Makanya kalau orang ngapain ngomong sama setan, lihat nggak pelepasan boplarsen. Lihat pelepasan orang yang pakar pelepasan. Setan itu diajak ngomong, bukan kita nganggur ngomong sama setan. Ada pertanyaan-pertanyaan biblical yang kita tanya secara alkitabiah. Ada amin. Ada teori-teori pelepasan yang kita belajar dari Alkitab. Nah, maka pertama tanyalah dia punya identitas. Ada hierarkinya. 4 hierarki yang tercatat dalam Efesus 6. Pertama adalah principalities, pemerintahan iblis. Inilah kepala-kepala si jahat. Nah, salah satunya Lucifer. Lalu powers of darkness, penguasa kegelapan. Ada roh teritorial ya. Maka disebut powers of darkness ya, disebut dengan pemerintah kegelapan. Peperangan kita bukan dengan darah dan daging, tapi Efesus 6 ayat 12 lalu dikatakan pemerintah. Lalu penguasa itu adalah roh teritorial saudara ya. Yang ketiga, rulers of darkness, penghulu dunia yang gelap ini, yaitu agen-agen iblis, dukun, penyihir, atau juga antek-antek iblis ya, satanis. Lalu spirit of wickedness in the heavenly realms, roh jadi udara di second heaven ya. Itu juga salah satu base-nya dari si Lucifer ya. Makanya roh teritorial di mana? Coba kita lihat, mundur ayat ini kita lihat. Namaku legion karena kami banyak. Lalu ayat 10 dia berkata demikian pada jahatnya. Ia memohon dengan sangat kepada Yesus supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari apa? Daerah itu, karena dia roh teritorial tempat itu. Ada amin saudara. Don't cast us out from this territory. Ya, tapi dalam yang ayat lain disebut di Injil yang lain, jangan usir ke jurang maut karena takutlah setan di jurang maut. Kalau diusir ke jurang maut, setan yang gagal mencengkram korbannya, itu biasanya disiksa oleh iblis, Satan. Ya, the devil is a wicked master. Makanya melayani setan itu adalah bodohnya orang ya, wicked master ya. Di mana dulu ada orang yang dari gereja setan dilepaskan, puji Tuhan. Maka dikatakan jenis-jenisnya ada ya, tergantung ya, makanya disebut dengan setan itu. Next slide, supaya saudara boleh belajar sedikit. Ada hierarkinya, punya identitas, punya nama, punya jabatan, punya pangkat ya. Katakanlah Lucifer itu sebagai raja iblis ya. Lalu katakan yang kedua itu namanya Azazel, iblis yang tingkat 2 di neraka ya. Lalu sedikit saja Samael itu dari namanya adalah Satan, terjemahan atau Diablos ya. Lalu ada juga namanya Asmodeus, roh hawa nafsu, LGBT itu dari Asmodeus.
Lalu ada lagi nama Adolota, lalu Ratu Laba-laba. Leviathan itu ular naga di laut. Jenisnya apa? Jenisnya Leviathan. Kalau di sini namanya Queen of South atau Leviathan yang paling kuat adanya di Bermuda. Makanya banyak kapal-kapal yang tenggelam di situ. Bermuda, Queen of South, Indian Ocean. Setiap tempat tuh, setiap ocean tuh ada roh Leviathannya. Kalau di Indonesia dikenal dengan Nyi Roro Kidul, itu di bawahnya. Bosnya adalah Kanjeng Ratu Kidul, Queen of South. Ya, kalau di Indonesia Jawa Sea, setiap laut itu berbeda. Ya, maka ada juga namanya Belial, si perusak. Lilith, Ratu Iblis itu namanya Lilith. Lalu Ratu Sihir namanya Jezebel. Ini rohnya beda-beda. Ada lagi roh teritorial. Kalau berhala itu nanti manifestasi lidahnya menjulur. Nah, jadi macam-macam. Kalau Indonesia Jawa ada namanya Sundel Bolong atau Wewe Gobel, ya kan? Kalau di Tanah Batak ada namanya Homang, ya. Ada namanya Begu Ganjang. Begu itu namanya hantu, saudara. Nah, yang Batak-Batak pasti tahu apa yang saya ngomong, ya kan? Atau ada namanya Sigulumbat, Sigulambat. Nah, atau Begu Ture, ya, mirip kuntilanak. Nah, kalau di Arab itu jin-jin, macam-macam. Tapi kabar baiknya saudara boleh dengar, segala setan, segala roh jahat tunduk di bawah kaki Yesus Kristus Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Semua setan dapat diusir dalam nama Yesus, katakan amin. Tuhan sudah beri kuasa supaya kita ini tahu bahwa memang ini orang yang terikat. Betapa banyak roh jahat, saudara bisa melihat, ya, betapa orang ini terikat. Tapi kita bisa melihat Tuhan melepaskan. Yuk ayat sebelumnya. Nah, namaku Legion. Jangan Yesus berkata mohon supaya jangan mengusir dari roh daerah itu, teritorial situ. Ada di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, ya. Ini pelepasan berbeda. Kalau kita melihat pelepasan sebelumnya, Yesus begitu banyak pelepasan, tidak ada dilempar ke babi ataupun ke binatang yang lain, ya. Tapi hanya diusir dan keluarlah dengan suara nyaring biasanya. Rata-rata lepas langsung, merdeka, saudara. Tapi di sini Yesus izinkan suatu show, demonstrasi kuasa yang berbeda. Supaya kenapa orang ini sampai terikat gila seperti ini? Legion itu 6.000 roh jahat yang mengikat, saudara. Ya, oh tiba-tiba ada di situ 2.000 babi. Ya, di situ dikatakan di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta request kepada Yesus, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Nah, ya, setan itu memang cari jasad, eaters of flesh and drinkers of blood, memakan daging manusia, meminum darah manusia. Nah, satu jiwa ternyata bandingannya adalah 2.000 babi. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu. Dikatakan roh-roh jahat karena 5.000, 6.000 roh jahat memasuki babi yang isinya 2.000. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau, mati lemas 2.000 roh jahat, katakanlah 2.000 babi oleh 5.000 atau 6.000 roh jahat, satu legion, saudara. Betapa kondisi pria ini yang terikat 6.000 roh jahat. Makanya dia dikendalikan secara total. Dia bukan lagi dirinya sendiri, tetapi dia dikendalikan iblis sampai dia melonglong, menderita kesakitan. Kasihan sekali, saudara. Ini namanya orang yang terhilang, menderita di bumi, menderita lagi nanti di alam roh kalau tidak diselamatkan, ya. Nah, rugi 2 kali, menderita di bumi, disiksa di bumi, disiksa juga nanti di neraka kalau tidak diselamatkan. Tapi betapa, saudara, kita bisa melihat revival yang sesungguhnya. Ketika Yesus datang di pekuburan, 1 jiwa diselamatkan lebih berharga daripada KKR yang besar, saudara, katakan amin. Ternyata 1 jiwa diselamatkan, KKR besar. Kadang-kala sudah terjadi revival, hari itu mereka euforia, tapi pulang kalau akhirnya seminggu lagi balik lagi tidak bertobat. Nah, percuma juga. Tapi ternyata, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa orang ini diselamatkan, ya, sehingga saudara perhatikan betapa luar biasa, sehingga dia mengalami kelepasan, ya. Ayat 15 kita bisa dilihat di situ. Ternyata hasilnya dari pelepasan ini. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus, orang-orang di sekitar itu, melihat orang yang kerasukan, yang ditakuti itu, yang dibelenggu dengan rantai bertahun-tahun, sudah berpakaian, sudah waras, sudah duduk di bawah kaki Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
Ini suatu keajaiban, saudara. Pelepasan ini ternyata membawa pemulihan yang luar biasa. Orang yang betul-betul, yang terhilang, yang dianggap orang ini orang sudah tidak ada yang peduli, ternyata sembuh, saudara. Waras, bebas, ya kan? Katakanlah bahwa di sinilah bahwa ternyata kabar baik, pengusiran roh jahat atau exorcism atau deliverance membawa kesembuhan, membawa pemulihan baik secara jiwa, tubuh, dan rohnya juga, saudara, ya. Nah, memang pelayanan pelepasan ini dari dahulu paling ditentang, saudara. Dari zaman dahulu mau pendeta pelepasan manapun tidak mudah melayani pelepasan. Yang paling saya lihat sama istri itu film apa namanya, pendeta Amor siapa? Tidak mudah, saudara. Melakukan eksorsisme itu paling ditentang. Bahkan gereja-gereja pun yang menentang. Sepanjang sejarah, pelayanan yang paling ditentang adalah pelayanan eksorsisme. Kenapa? Itu berhubungan langsung merusak, menghancurkan kerajaan iblis. Maka itu iblis tidak suka. Tetapi jika Allah beserta kita, siapa menjadi lawan kita? Tidak ada beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Iblis akan memakai berbagai macam cara untuk menyerang hamba Tuhan itu, menyerang gereja itu dengan katakanlah segala cara yang dia akan gunakan. Baik fitnahan, baik macam-macam untuk menjatuhkan. Karena pelayanan ini garis langsung frontal, saudara. Ini pelayanan pelepasan. Makanya sepanjang sejarah Yesus paling ditentang waktu mengusir setan. Dalam ayat itu sebelumnya kita bisa melihat dia disuruh pulang karena kejadian itu menghebohkan, saudara, ya. Sehingga kita bisa melihat, tapi puji Tuhan orang ini disembuhkan. Kita tidak butuh lip service, kita butuh kuasa Tuhan yang nyata, katakan amin. Tidak ada guna lip service tapi tidak ada kuasa, saudara, ya. Maka kita bisa melihat orang yang disembuhkan. Markus 5:18-20 terakhir. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, sudah selesai. Cuma satu orang saja dilayani jauh-jauh. Orang yang tadinya kerasukan setan yang sudah berhasil disembuhkan meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia, ingin ikut Yesus. Wah, Yesus mau pulang, dia bilang, enggak, aku udah disembuhkan, aku mau ikut Tuhan ini. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Katakan amin. Saudara, kalau sudah menerima kelepasan, sudah menerima kesembuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Dia ingin ikut Tuhan, dia ingin melayani dengan Tuhan. Tuhan bilang, enggak, pulanglah ke rumahmu, saksikanlah. Katakan amin. Lalu kata Tuhan apa? Orang itu pun ya akan disuruh beritakanlah, ya, suruh beritakanlah kasih Tuhan. Dikatakan jelas sekali, pergilah ke rumahmu pada orang-orang, beritakanlah, ya, pulanglah, beritakanlah. Alkitab mencatat ayat 20, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang yang gila, orang yang tadinya tidak terurus, orang yang tadinya tidak dipedulikan, ternyata bisa dipakai Yesus menjadi penginjil. Saudara, katakan amin. Loh, kan luar biasa. Tiba-tiba inilah orang yang sudah diselamatkan. Saudara yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah mengalami pemulihan, yang sudah mengalami kesembuhan, yang sudah mengalami kelepasan, beritakanlah Yesus Kristus baik, Yesus Kristus luar biasa, Yesus Kristus dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, betapa dalamnya, lebarnya, luasnya kasih-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Amin.